Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami kelompok 11 atas nama Roni Adianto serta teman saya Rafiq Duta Firmansyah akan menjelaskan makalah hasil dari kelompok 11 yang berjudul Perencanaan Karir dan Pengambilan Keputusan Karir di Sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik BK Karir. Baik, pengertian karir dan BK Karir. Karir sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan serta perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup individu itu. Sedangkan menurut Waltigo, BK Karir adalah bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi yang serta membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut. Di program BK Karir ada beberapa program BK yang di masa depan, untuk masa depan. Yang pertama ada pengembangan potensi. Pengembangan potensi program bimbingan karir. Peserta didik dapat mengetahui potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Yang kedua ada menentukan minat dan bakat. Menentukan minat dan bakat dapat membantu siswa menentukan minat bakat yang akan menunjang karir di masa depan dengan beberapa cara. Pertama, melalui program bimbingan karir, siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang dunia pekerjaan. Yang ketiga ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut adalah program bimbingan karir dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah karir dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama melalui program bimbingan karir, siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang karir dunia kerja dan persyaratan serta tuntutan pekerjaan dan karir yang tepat. Kedua, bimbingan karir dapat membantu siswa dan memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada di dalam dirinya mengenai kemampuan, minat, bakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Roni. Pada hal ini ada beberapa teori-teori pada BK Karir. Yang pertama, teori psikodinamik, yang mana psikodinamik tersebut membahas tentang hubungan antara pengalaman dengan sikap, kemampuan, minat, dan faktor kepribadian lainnya yang mempengaruhi terhadap pemilihan pekerjaan atau jabatan seseorang. Dan yang kedua, teori behavioral, yang mana seseorang harus memilih dan memasuki sesuatu pekerjaan tertentu, tentunya akan berbeda tujuannya antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini akan mempengaruhi faktor penunjang dan penghambat yang ada. Dan yang ketiga, teori Halan. Teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, dan orang dewasa yang dianggap memiliki peran yang penting di kehidupan. Dan teori transendental. Konsep ini menjelaskan perkembangan jabatan berhubungan dengan kematangan bekerja dan pentingnya konsep diri, pola kemampuan pekerjaan, serta kontinuitas penyesuaian tingkatan kehidupan. Dan yang terakhir, teori terakhir yaitu teori developmental career counseling. Memilih pekerjaan dan karir harus dipandang dari bagian perkembangan pekerjaan dan proses pengambilan keputusan.
itu adalah teori-teori yang ada di BK Karir. Jadi bentuk pelaksanaan pada BK Karir ada yang pertama ceramah dari narasumber. Kegiatan ini dilakukan dapat bersumber dari pembimbing, konselor, guru maupun dari narasumber dari pihak dunia kerja dalam rangka memberikan informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, karir, dan selanjutnya. Dan yang kedua, diskusi kelompok, yang mana pada bentuk pelaksanaan diskusi kelompok ini bercirikan satu keterkaitan pokok masalah atau pertanyaan dalam hal perencanaan karir, pekerjaan karir, di mana para siswa berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan atau mempelajari dan mempertimbangkan pendapat para siswa yang lain dalam sebuah dinamika kelompok. Dan yang ketiga, pengajaran unit. Pengajaran unit ini dilaksanakan melalui kerjasama antara pembimbing dan guru bidang studi untuk membantu siswa memperoleh pemahaman tentang pekerjaan, jabatan, dan karir. Dan yang keempat, sosiodrama. Pada sosiodrama tersebut, pembimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap atau tingkah laku seseorang dalam sebuah dinamika drama seperti yang dilakukan dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat. Dan yang kelima, karya wisata yang diprogram oleh sekolah. Jadi pihak sekolah mengadakan wisata untuk membantu siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan agar siswa mampu merasakan pengalaman bekerja yang sesungguhnya. Dan yang keenam, informasi melalui kegiatan kurikuler secara instruksional. Pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan atau karir dengan cara mengaitkan dengan mata pelajaran atau kegiatan belajar oleh semua guru mata pelajaran. Yang ketujuh, hari karir atau career days. Kegiatan ini dilakukan pada hari-hari tertentu yang berkaitan dengan pengembangan karir. Pada hari tersebut, kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program BK Karir yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan yang sudah kita paparkan barusan tentang perencanaan karir dan pengambilan keputusan di sekolah, dapat ditemukan bahwa program bimbingan ini selain itu dapat membantu siswa dalam memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada di dalam dirinya mengenai kemampuan, minat bakat, dan cita-citanya. Dengan mengetahui potensi yang dimilikinya, siswa dapat memiliki karir yang sesuai dengan bakat minat yang dimilikinya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.